Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Maizura dengan NIM A1C020270, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan memaparkan siklus dari sejarah lahirnya Pancasila secara garis besar, dan nanti akan kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Adapun siklusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, janji Koiso. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Yang ketiga, sidang pertama BPUPKI. Keempat, usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. 5, usulan dasar negara dari Dr. Suepomo. 6, usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. 7, hari lahirnya Pancasila. 8, pembentukan panitia 8. 9, pembentukan panitia 9. 10, Piagam Jakarta. 11, sidang kedua BPUPKI. Dan yang terakhir, pembubaran BPUPKI. Selanjutnya yaitu yang pertama, janji Koiso. Sejarah dimulai ketika kekalahan Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan cara membentuk berbagai macam organisasi. Salah satu yang dibentuk adalah organisasi BPUPKI dan juga mengenai tokoh-tokoh nasional. Selain itu, pada tanggal 7 September 1944, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang dikenal dengan janji Koiso. Janji Koiso berisikan janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia suatu saat nanti. Janji ini dikeluarkan oleh Jepang karena Jepang tahu bahwasanya rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat Indonesia tetap mau bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan ini. Dan yang memberikan janji tersebut adalah Perdana Menteri yang bernama Perdana Menteri Koiso. Kemudian, setelah Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji tersebut, tentara kependudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Dan tindakan yang dilakukan ini tentu saja berpatokan kepada janji yang sudah diberikan oleh Perdana Menteri Koiso kepada pemerintahan Indonesia dan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah menyatakan janjinya, pemerintahan Jepang membentuk organisasi BPUPKI. BPUPKI ini sebenarnya sudah didirikan dan diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945.
Namun BPUPKI ini baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang saat itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo yang berasal dari Indonesia. Memiliki 2 wakil ketua yang berasal dari Indonesia dan Jepang. Wakil ketua dari Indonesia bernama Raden Panji Suroso dan wakil dari Jepang bernama Ichibangase Yoshio. Tugas utama BPUPKI yaitu untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Seperti hal-hal yang berhubungan dari segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lainnya. BPUPKI sendiri juga mempunyai fungsi yaitu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mempersiapkan hal-hal penting yang berkenaan dengan tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah sidang pertama BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk, selanjutnya adalah akan melaksanakan atau melakukan sidang, di mana sidang dilakukan 2 kali. Pada sidang pertama, rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasannya dimulai keesokan harinya yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Chuo Sang-in di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Semula gedung ini dikenal sebagai Gedung Polkastrat atau Lembaga Perwakilan Rakyat pada zaman Belanda. Sampai sekarang gedung ini masih berdiri, namun namanya sudah berganti dengan nama Gedung Pancasila. Dan gedung ini terletak di Kompleks Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya adalah sidang dibuka oleh Ketua BPUPKI untuk membahas tentang dasar negara. Dalam pidato pembukaannya waktu itu, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota sidang lainnya. Salah satu pertanyaannya adalah, apa dasar negara yang akan kita bentuk? Tanyanya kepada anggota yang lain. Tidak lama kemudian sejumlah usulan pun muncul dan disampaikan oleh anggota rapat. Selanjutnya adalah usulan dasar negara, di mana usulan ini muncul dari 3 tokoh yakni Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah usulan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama muncul tentang dasar negara yaitu dari Muhammad Yamin, yakni pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidato singkatnya beliau mengemukakan 5 asas yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Adapun alasan Muhammad Yamin memilih asas tersebut yaitu asas pertama,
Peri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, Indonesia itu berarti negara kebangsaan, suatu nasionalisme atau berketuhanan yang muncul dari peradaban Indonesia baru. Peradaban ini berbeda dari peradaban Indonesia baru. Peradaban ini berbeda dengan peradaban masa Sriwijaya yang dimana pada waktu itu bertumpu pada sistem kedatuan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Muhammad Yamin mengatakan kemerdekaan harus memberi perlindungan tinggi dan pengawasan kepada putra-putri bangsa dengan segala hal dimilikinya dalam lingkaran batas daerah dan negara. Yang ketiga, peri ketuhanan. Menurut Muhammad Yamin, kesejahteraan Indonesia merdeka akan berketuhanan. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa beradab dan luhur yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, peri kerakyatan. Menurut Muhammad Yamin, ini berlandaskan pada persyaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, ini dilandasi dari keadilan sosial. Artinya, tidak dirasakan sebagai ikatan umum yang menyempitkan hidup rakyat, melainkan berhubungan dengan segala sesuatu yang diinginkan rakyat. Kemudian usulan yang kedua mengenai dasar negara berasal dari usulan Dr. Suepomo, di mana ada 5 usulan dasar negara yang beliau kemukakan. Beliau mengusulkan dasar negara ini pada tanggal 31 Mei 1945. Dr. Suepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas dan alasannya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Kesejahteraan sosial. Menurut Suepomo, pembelaan tanah air menjadi syarat mutlak sebuah negara itu dikatakan sebagai negara yang merdeka. Lalu sebelum menyampaikan bahwa Indonesia berdasar pada negara yang integralistik itu artinya bahwa negara yang bersatu dengan rakyatnya dan mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam hal apapun. Dan yang terakhir atau yang ketiga yakni usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno, di mana beliau mengemukakan 5 usulan dasar negara, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang disebut dengan nama Pancasila, di mana asas yang dimaksud yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 asas di atas oleh Insinyur Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara selalu dilandasi dengan semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai-nilai juang, misalnya
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tak kenal menyerah. Semangat persatuan dan kesatuan, semangat anti penjajah dan penjajahan. Selanjutnya yakni kita masuk ke pembahasan hari lahirnya Pancasila. Kemudian setelah terjadi banyak sekali konflik atau perbedaan pendapat antar sesama anggota BPUPKI, maka pada pidatonya Presiden Insinyur Soekarno mengucapkan nama Pancasila tersebut. Di mana nama Pancasila itu merupakan nama sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian setelah itu pada tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila atau Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya adalah pembentukan Panitia 8 dan Panitia 9. Yang pertama adalah Panitia 8. Setelah nama Pancasila diucapkan, pemerintahan Indonesia pun membentuk suatu panitia, yakni Panitia 8. Di mana panitia ini dibentuk setelah sidang BPUPKI tentang kesepakatan dasar negara Indonesia. Adapun tugas dari Panitia 8 ini atau panitia kecil ini adalah untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan nanti ketika sidang BPUPKI yang kedua. Panitia 8 beranggotakan 8 orang, yaitu anggotanya yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat M. Sutarjo Kartohadikusumo, yang kelima R. Oto Iskandar Dinata, yang keenam M. R. A. Maramis, yang ketujuh Ki Bagus Hadikusumo, yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hasyim. Adapun hasil rapat Panitia 8 atau panitia kecil ini antara lain supaya secepat-cepatnya Indonesia merdeka, supaya hukum dasar yang direncanakan itu diberi semacam mukaddimah. Dan juga panitia kecil ini menerima anjuran Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Selanjutnya yakni pembentukan Panitia 9. Setelah selesai sidang Panitia 8 atau Panitia kecil, maka dibentuklah lagi panitia, yakni Panitia 9, sebagai penyelidik usul-usul atau perumus dasar yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar Pancasila. Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang, yakni yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin,
yang keempat M.A. Maramis, yang kelima M.A. Suebarjo, yang keenam Ki Haji Wahid Hashim, yang ketujuh Abdul Kahar Muzakir, yang kedelapan Haji Agus Salim, dan yang kesembilan Abi Kusno Jokro Sojoso. Baik, selanjutnya yakni kita bahas Piagam Jakarta. Setelah melakukan kompromi atau pembicaraan antara 4 orang dari kaum bangsawan dan nasionalisme dan 4 orang dari pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di mana isi dari Piagam Jakarta ini ada 5, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Panitia 9 nantinya akan mengajukan Piagam Jakarta ini pada sidang kedua BPUPKI, agar nanti pada sidang itu piagam ini dibahas ulang, sehingga dapat menghasilkan inti dari piagam ini. Selanjutnya kita ke pembahasan sidang kedua BPUPKI, di mana di saat ini tibalah saat sidang kedua BPUPKI, saat di mana Panitia 9 mengajukan Piagam Jakarta. Pada sidang kedua ini yang berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 1945. Ajuan itu diterima dengan baik oleh anggota sidang. Begitupun dengan isi dari Piagam Jakarta, sangat diterima dan direspon dengan sangat baik. Karena kelak dari isi piagam ini akan menjadi dasar negara, yakni Pancasila. Namun pada butir pertama akan mengalami perubahan sedikit. Yang diubah dalam perumusan Pancasila ini adalah kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun agenda sidang BPUPKI yang kedua adalah pembahasan mengenai 1. Rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bentuk negara. Yang ketiga, pernyataan merdeka. Yang keempat, wilayah negara. Dan yang kelima, kewarganegaraan Indonesia. Dan yang terakhir adalah pembubaran dari BPUPKI. Setelah sidang kedua BPUPKI selesai, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Dibubarkannya karena BPUPKI sudah dianggap menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, yaitu menyusun rumusan dasar negara
bagi negara Indonesia merdeka. Maka pada saat itu juga pemerintahan menggantikan BPUPKI yang tadinya sudah dibubarkan dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih kita kenal dengan singkatan PPKI. Yang mana PPKI ini bertugas untuk mengurus tatanan pemerintahan Indonesia atau untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tidak lama lagi PPKI pun akan melaksanakan atau akan melakukan sidang pertama, yakni bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana pada sidang tersebut terdapat 3 putusan penting, yaitu yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden sebelum DPR atau MPR, seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sidang ini juga sila pertama Piagam Jakarta kembali didiskusikan atau kembali dirembukan agar negara Indonesia ini tidak berdasarkan agama tertentu saja, dengan mempertimbangkan Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari umat yang berbagai macam agama. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan Pancasila ditetapkan PPKI sebagai dasar negara adalah seperti yang kita kenal atau kita sering dengar sampai saat ini, di mana yang dimaksud di sini isinya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah PPKI kembali mengadakan sidang yang kedua, yakni membahas tentang tatanan negara yang belum terselesaikan. Dan jika nanti itu semua telah selesai dan berjalan dengan baik, maka PPKI akan dibubarkan karena tugas dan kewajibannya sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Dan setelah itu merupakan tugas pemerintah dan warga negara untuk menjalankannya agar semua berjalan dengan baik hingga kita bisa mempertahankan dasar negara kita yakni Pancasila. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila.
Jika ada salah kata atau kekeliruan dalam penjelasan yang saya paparkan atau yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.